di alun-alun Wonosari ini. Perkenalkan kami, siswi dari SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk belajar dan berekspresi di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini merupakan rangkaian proyek profil Pancasila dengan tema besar Suara Demokrasi Peduli Kesehatan Mental. Dengan tema ini kami belajar banyak hal, termasuk bagaimana cara mengenali diri sendiri dan peduli terhadap lingkungan. Bapak Ibu, kami tidak bermaksud menggurui. Kami hanya ingin berbagi informasi dan berbagi pengetahuan sehingga harapannya masyarakat kita terhadap kemajuannya akan semakin maju dan lebih baik. Seperti yang kita ketahui, di Gunung Kidul ini terdapat lapas anak yang merupakan kumpulan dari anak-anak di bawah 17 tahun sedaerah istimewa Yogyakarta yang pernah melakukan kejahatan. Anak seusia kami membunuh, kelitih, tawur, narkoba, dan masih banyak lagi perilaku mereka yang negatif, meresahkan, bahkan sudah merugikan banyak pihak. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan mereka. Pertumbuhan kami adalah tanggung jawab bersama dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Barangkali anak-anak Bapak Ibu belum bisa mengungkapkan, bahkan tidak bisa mengungkapkan bentuk-bentuk tekanan yang terjadi di lingkungan kepada orang tuanya. Salah satu pilar madrasah yang utama adalah keluarga. Maka kami sangat membutuhkan pertolongan pertama. Kami membutuhkan orang tua sebagai sahabat dan guru kami. Kami membutuhkan keluarga dan orang tua di mana kami dapat membuang sampah-sampah negatif dalam diri kami menjadi energi positif. Sehingga terbentuklah kami menjadi pribadi yang positif. Menurut penelitian yang kami baca dari pijarpsikologi.org, sebanyak 75% orang yang dengan gangguan mental merasakan stigma negatif dari masyarakat. Angka tersebut seakan-akan menggambarkan perilaku masyarakat yang kurang edukasi. Banyak orang masih menganggapkan bahwa kesehatan mental itu dapat terjadi karena kurang iman, kurang akal, gangguan jin, dan lain sebagainya. Padahal kesehatan mental dapat terjadi pada siapa saja. Seperti yang kita ketahui, di Gunung Kidul ini pernah mencatat angka kematian akibat bunuh diri. Mari bersama kita hapus berita negatif di daerah kita. Selanjutnya, kami akan membagikan informasi yang kami dapatkan dari situs hellosehat.com. Mengapa menjaga kesehatan mental penting untuk dilakukan? Kesehatan mental anak tidak hanya diartikan sebagai kondisi mental anak yang tidak mengalami penyakit mental, namun juga mencakup kemampuan untuk berpikir secara jernih, mengendalikan emosi, dan bersosialisasi dengan anak seusianya. Anak yang memiliki kesehatan mental yang baik memiliki beberapa karakter positif, misalnya dapat beradaptasi dengan keadaan, menghadapi stres, menjaga hubungan baik, dan bangkit dari keadaan sulit. Sebaliknya, kesehatan mental yang kurang baik pada masa anak-anak dapat menyebabkan ketidakseimbangan mental dan emosional, serta kehidupan sosial anak yang kurang baik. Yang dapat kita lakukan dalam menjaga kesehatan mental anak adalah perkembangan mental anak yang optimal harus diawali dengan kesehatan mental yang baik. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua dalam menjaga kesehatan mental anak. Yang pertama, membangun kepercayaan diri pada anak. Upaya ini sangat penting dilakukan untuk mendorong anak mempelajari dan terus mencoba berbagai hal. Ini dapat dilakukan dalam berbagai cara. Misalnya, memuji mereka saat mulai belajar hal baru, membantu anak dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan kemampuannya, hindari ucapan, sikap, dan perilaku yang membuat anak berhenti mencoba saat mereka gagal, ajari anak untuk bekerja dalam kelompok, dan bersikap jujur saat melakukan kesalahan. Ajari anak menerima kesalahan dan kegagalan. Yang kedua, membiarkan anak bermain. Bagi anak-anak, waktu bermain hanyalah waktu untuk bersenang-senang. Padahal sesungguhnya waktu tersebut juga merupakan waktu di mana anak-anak belajar berbagai hal. Saat bermain, anak
belajar untuk menjadi kreatif, mempelajari bagaimana cara memecahkan masalah, dan bagaimana cara mengendalikan diri. Aktif bergerak saat bermain juga dapat membantu anak menjadi sehat secara fisik dan mental. Yang ketiga, mendorong anak untuk bersosialisasi. Di samping bermain dengan orang tua, anak juga memerlukan bermain dengan teman seusianya. Bermain dengan teman sebaya dapat membantu anak mengenali kelemahan dan kelebihan pada dirinya, serta belajar untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Menemukan teman bermain anak dapat dilakukan dengan mengajak anak mengunjungi lingkungan sekitar, tempat rekreasi, atau mendaftarkan anak di sekolah. Yang keempat, ajari anak untuk menikmati proses. Ajari anak bahwa kemenangan atau mencapai suatu tujuan bukanlah segalanya, dan menikmati proses adalah suatu hal terpenting dalam mengerjakan sesuatu. Saat anak mengikuti pertandingan atau permainan olahraga, cobalah tanyakan perasaan anak saat ia bermain dibandingkan menanyakan apakah ia memenangkan permainan tersebut. Selalu menuntut anak untuk menang dapat memicu ketakutan akan kekalahan dan kekhawatiran dalam mencoba hal baru, dan hal itu dapat membuat anak merasa frustasi. 5. Ajari disiplin dengan konsisten. Di samping membutuhkan kesempatan untuk mempelajari hal baru dan hidup mandiri, anak juga harus mengetahui bahwa ada beberapa perilaku yang tidak boleh dilakukan. Mereka akan menerima konsekuensi jika melakukan tersebut. Menasehati, mengajari, dan memberi contoh adalah hal yang paling baik untuk menerapkan perilaku disiplin. 6. Kritiklah perilakunya, bukan orangnya. Saat akan menghukum atau mengkritik kesalahan yang dibuat oleh anak, tetaplah fokus terhadap perbuatan anak. Katakanlah bahwa yang diperbuat itu salah, tanpa memberi label terhadap anak seperti memanggil dengan sebutan anak nakal. 7. Menciptakan lingkungan rumah yang aman. Rumah adalah tempat pertama anak untuk mempelajari berbagai hal. Lingkungan rumah yang aman dan keluarga yang harmonis akan mendukung perkembangan mental anak. Sebaliknya, suasana rumah yang tidak aman dapat menyebabkan anak menjadi mudah cemas dan mengalami ketakutan. Hal ini dapat menghambat perkembangan anak. Selain itu, kondisi rumah yang baik juga akan membantu anak untuk membangun kepercayaan diri saat mengalami kesulitan dan permasalahan. Kesehatan mental, tanggung jawab kita bersama. Poin selanjutnya adalah perubahan perilaku anak yang harus diwaspadai oleh orang tua. Kondisi mental anak akan sangat memberikan dampak terhadap perubahan perilaku anak. Perubahan perilaku ini terjadi kemungkinan karena adanya suatu hal yang mengganggu pikiran atau kondisi emosi anak. Dan hal ini dapat mempengaruhi perkembangan dan kesehatan mental anak. Berikut merupakan beberapa perilaku yang dapat terjadi pada anak. Anak sering tidak terlihat bersemangat, mudah marah dan cenderung meledak-ledak saat marah, menunjukkan sifat agresif dan tidak menuruti perkataan orang tua, menghindari pergi ke sekolah dan tidak ingin bermain dengan anak seusianya, sering terlihat cemas, mudah merasa takut, serta penurunan prestasi akademik di sekolah. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian yang tengah menikmati Sunmore di alun-alun. Di era digital ini kita dapat mengakses banyak informasi. Belajar tidak hanya bisa kita lakukan di sekolah atau di bangku-bangku seminar pendidikan. Saat ini kita dapat mengupayakan untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental, bahkan hanya dengan sekali sentuh. Kita bisa belajar banyak hal dari situs-situs kesehatan, artikel-artikel kesehatan mental, media sosial, dan video-video. Di Gunung Kidul ini, Bapak Ibu juga dapat mengakses IG dokter jiwa, yaitu Dr. Ida Rahmawati MSc SPKJ @Ida Rahmawati, atau rekomendasi dokter jiwa di seluruh Indonesia yang banyak sekali memberikan motivasi dan arahan. Bapak Ibu, gangguan kesehatan mental adalah salah satu penyakit medis. Sekali lagi, penyakit medis. Jadi mari kita peduli. Sama halnya dengan penyakit jantung, gagal ginjal, dan penyakit-penyakit menakutkan lainnya. Gangguan kesehatan mental juga dapat membunuh seseorang. Kami sebagai generasi penerus bangsa sangat membutuhkan pertolongan untuk memiliki lingkungan yang aman, nyaman, dan memberikan energi positif untuk kami. Bapak Ibu sekalian, untuk menutup orasi kami, berikut persembahan lagu puisi dari kami. Lagu ciptaan Feby Putri dan adopsi puisi karya W.S. Rendra. Selamat menikmati. Pasangin atas.
di dalam duniaku. Biasa dalam radu menjerit atas yang ku terima dari orang-orang yang tak paham. Hari ku jalani harap ada yang bermakna. Kembalikanlah senyumku yang pergi secepat seperti dilahirkan lagi. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Merangkai ceritaku sehebat ini. Tak menunggu dengan hati yang lapang. Cuma alur hidup sampai tiba-tiba bertemu cahaya. Pendidikan negeri ini tidak untuk mempersiapkan anak-anak menjadi alat dari industri, juga tidak hanya menjadi alat birokrasi. Kita bukanlah angkatan gagap. Kita sangat cukup pendidikan. Dalam hal keadilan, kita diajarkan berpolitik dan diajarkan dasar ilmu hukum. Kita mampu melihat jelas pribadi orang karena kita diajarkan akhlak dan ilmu jiwa. Kita mampu memahami pikiran karena diajarkan mengurai logika. Kita sangat siap memahami semua karena kita dipersiapkan untuk tidak menjadi sekedar alat saja. Inilah seharusnya pemuda tamatan SLA, pemuda menjelang dewasa. Pendidikan kita adalah pertukaran pikiran, bukan hafalan. Ilmu sekolah adalah ilmu latihan menguraikan, bukan kepatuhan. Kenyataan dunia yang lalu lalang, gejala-gejala yang muncul lalu lalang mampu kita hubung-hubungkan. Kita tidak akan mudah marah pada diri sendiri dan melihat jelas masa depan, lalu akhirnya menikmati badai dengan santai. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.